Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pertanian. Pagi hari ini Senin 6 September 2021, bertepatan di sini di tempat saya, di perkebunan saya, di perkebunan terong lalap atau sering disebut terong bulat, ingin menyatakan testimoni atau uji coba budidaya terong lalap atau terong bulat yang memakai pupuk dan pengendali hama organik. Untuk rekan-rekan petani Bandar Agung sekitarnya, di sini untuk alamat lengkap saya Desa Bandar Agung, Dusun 20, tepatnya di Umbul Gelimbung, Lampung Timur, Lampung. Di sini saya ingin memperlihatkan testimoni budidaya terong bulat atau terong lalap yang memakai pupuk organik dan sekali memakai pengendali hamanya juga dari organik. Kita bisa lihat di sini. Untuk pemakaian pupuk organik kita semprotkan. Kita bisa lihat di sini betapa daun ini bersih, hijau, dan begitu ranum kelihatan muda. Kita lihat di sini. Ini. Dan tolong ke bawahin, kita lihat dari bawah daun yang menguning pun belum sebegitu ada. Di sini udah terlihat buah. Dan sangat banyak sekali. Untuk tingginya batang-batang yang tumbuh pun sebegitu banyak. Ini real, kita lihat ke sini. Dan ini tidak sedikit, karena di sana kita bisa lihat ke belakang. Ini 6.000 batang. Artinya apa? Testimoni atau uji coba saya sendiri di sini. Ini asli pertanian saya sendiri dan saya sendiri yang menanam. Artinya saya bertanggung jawab atas pembuatan video ini. Bila mana ada rekan-rekan petani atau mitra yang lain kurang sebegitu percaya, bisa hadir di perkebunan saya ini. Mari kita lihat ini testimoninya. Dan pupuk apa atau pengendali hama apa yang saya pakai, kita bisa lihat di sini. Mari kita lihat begini suburnya. Ya, pelan supaya teman-teman dan rekan-rekan semua melihat. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ini real, teman-teman. Kita lihat bunganya, kita lihat buah-buahnya. Ini real, begitu hijau, begitu ranum, dan identik. Kalau terong lalap itu harus pakai digoyang untuk melihat adakah di situ penyakit, adakah di situ hama. Karena identik terong lalap atau terong bulat ini itu identik selalu yang sering menyerang adalah kutu kebul atau kupu kecil-kecil putih itu. Kita bisa goyang di sini. Kita bisa lihat adakah yang terbang, ada yang terbang. Ini real bahwa ini kehebatan dari pengendali hama organik tersebut. Sekarang apa sih yang Mas Cokro pakai untuk pengendali hama dan pupuk-pupuk organik yang Mas Cokro pakai? Tolong kita lihat ke sana. Kita lihat sekalian, agak menjauh, agak yang banyak, dikebelakangin jauh ke sana. Ini real 6.000 batang. Sekarang mari kita lihat apa yang Mas Cokro pakai di sini untuk pemupukan organiknya. Saya memakai eco farming. Saya memakai pupuk organik eco farming dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau bisa disebut PT BES. Eco farming sendiri pupuk organik super aktif.
Eco-farming adalah produk pupuk organik mengandung bakteri positif yang mampu memenuhi kebutuhan kandungan. Eco-farming adalah unsur hara yang membutuhkan segala jenis tanaman, bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas. Mohon maaf dikarenakan ini hujan, minta kiriman payung. Mohon maaf sekali lagi, saya menjelaskan tentang eco-farming, bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas tanaman, memperbaiki tekstur tanah pertanian. Eco-farming dapat mereklamasi tanah yang rusak menjadi layak tanam. Artinya dengan memakai eco-farming, lahan-lahan yang kurang subur atau sebegitu kurang humus bisa dinetralisir oleh eco-farming. Untuk pengendali hama, Mas Cokro pakai apa? Masih dengan PTBes. Kita lihat, masih dengan PTBes, kita ada agen hayati atau Eco Plant Protector. Di sini agen hayati bekerja secara aktif, hanya menyerang ke serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT dan tidak akan menyerang organisme yang bermanfaat untuk tanaman. Artinya agen hayati atau Eco Plant Protector hanya akan menyerang ke serangan organisme pengganggu tanaman. Kalau tanaman diganggu agen hayati, inilah yang akan menyelesaikannya. Di sini kita lihat manfaat agen hayati meningkatkan imunitas tanaman. Kita bisa lihat tanaman kita di sini. Kenapa tanaman kita ini di sini tidak diganggu dengan hama? Dikarenakan imunitasnya sudah tinggi. Satu, kita pakai pemupukan pupuk organik eco-farming. Dua, kita mengendalikannya pakai agen hayati atau Eco Plant Protector, meningkatkan imunitas tanaman. Real, nyata, ini fakta bahwa imunitas tanaman saya persentasenya nyaris maksimal penuh. Dua, mencegah serangan hama dan penyakit pada tanaman. Kita lihat jangan di satu posisi aja. Mohon kesini kameramen, jangan di posisi satu aja. Takutnya ini nanti orang-orang nggak percaya bahwa di sini tidak ada satupun penyakit. Kita bisa lihat di belakangnya, biasanya identik setiap tanaman pasti di belakang sini mereka bersembunyi atau mereka menyerang dari awal. Pasti kita bisa lihat di sini benar-benar bersih. Kita meningkat. Yang ketiga, mematikan hama pada penyakit secara sistemik. Jadi penyakit ini akan mati. Penyakit ini akan mati dan tidak akan kembali lagi. Karena apa? Andai pun ada serangan yang datang secara tidak diketahui, mereka tidak akan bisa apa-apa di sini karena imunitas di sini udah benar-benar kuat. Jadi ini sudah benar-benar kuat. Satu, mencegah sumber infeksi penyakit menyebar. Jadi infeksi penyakit di sini itu dicegah oleh agen hayati dan Eco Plant Protector supaya tidak menyebar ke yang lain. Melindungi perkembangan biji ubi dan akaran dari sumber infeksi. Dari sumber infeksi sudah dilindungi oleh agen hayati dengan kandungan-kandungan yang terkandung di agen hayati atau Eco Plant Protector. Di sini tanpa residu dan ramah lingkungan. Kami di sini menyatakan bahwa kami adalah produk herbal. Apa? Kami adalah pupuk organik super aktif. Pupuk organik. Artinya di sini kami organik, tidak mengandung bahan kimia. Dari itu sekali lagi saya harapkan dari segenap yang melihat video ini, baik itu
di Lampung Timur, Bandar Agung khususnya, dan seluruh Indonesia pada umumnya, saya mengajak mari kita kembali mengembalikan tekstur kesuburan tanah kita yang telah lama tergerus dikarenakan telah lama dia memberikan makan tanaman bertahun-tahun. Mungkin kandungan itu sudah terkikis. Di sini eco farming akan mengembalikan. Satu manfaat eco farming untuk para petani, yakni eco farming mampu menurunkan 50% pemakaian bahan kimia. Untuk sekali pakai dengan prosedur yang benar. Sekali lagi, dengan prosedur yang benar. Untuk kedua kali mungkin mampu menurunkan bahkan 60-70% dengan prosedur yang benar. Bagaimana prosedur yang benar untuk penanaman segala macam tanaman, kita ulas di video selanjutnya. Di sini kita melihat kelebihan eco farming adalah menekan biaya untuk penanaman dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan produksi yang maksimal. Artinya apa? Eco farming sangat membantu petani karena mampu mengembalikan struktur kesuburan tanah dengan keorganikannya. Dua, mampu menurunkan modalitas atau menurunkan biaya untuk pembiayaan penanaman, baik ini terong atau tanaman-tanaman yang lain. Tiga, di sini titik poin bahwa kita lihat, mohon maaf saya petik satu, kita bisa lihat dengan memakai eco farming, kita bisa lihat, mohon maaf, di sini ini begitu bersih, begitu mulus, dan bisa dinyatakan bahwa ini kandungan bahan kimianya begitu kecil. Jadi kita bisa revisi ulang bahwa dengan memakai semua organik, kita akan ikut berperan menyehatkan tubuh, baik diri kita maupun tubuh orang-orang yang mengkonsumsi tanaman yang kita tanam. Sekali lagi, yang terpenting adalah bagaimana kita ikut berperan dan ikut serta mengurangi resiko-resiko pemakaian bahan kimia. Sekali lagi, andai ada pertanyaan apakah Mas Cokro tidak pakai bahan kimia, saya jawab pakai. Tapi pemakaian saya di saat ini, mohon maaf saya turunkan payungnya dulu karena udah pemakaian bahan kimia yang saya pakai, baru saya memakai pupuk organik eco farming dan agen hayati untuk pengendali hama, saya sudah mampu menurunkan 70% pemakaian bahan kimia. Dan di sini real kenyataan untuk segenap mitra petani atau sahabat petani dimanapun yang terdekat di daerah Umbul Blimbung, bisa datang ke sini menyaksikan langsung testimoni atau uji coba kehebatan pupuk organik eco farming dari PT BES dan pengendali hama agen hayati dari PT BES. Kita lihat di sana membentang jauh. Ini testimoni bukan 1, 10, 100 atau 1000 batang. Di sini saya menanam 6000 batang. Uji coba testimoni dari eco farming, dari agen hayati, dari PT BES. Kebetulan di sini saya sendiri adalah pengepul untuk daerah khususnya Umbul Blimbung, pengepul khususnya sayuran. Dan untuk di luar saya sebagai seorang supplier di kawasan Lampung Timur. Jadi kenapa saya memperlihatkan buah ini?
kontroversi antara petani dan kontroversi antara pedagang sekarang banyak terjadi dikarenakan apa? Pedagang meminta buah yang mulus, buah yang ranum, buah yang teksturnya empuk. Itu tuntutan para pedagang supaya untuk di penjualan pengecer itu mudah, laris, cepat habis. Tapi untuk petani, mereka bilang kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengeluarkan biaya yang sebanyak mungkin. Apalah daya, kadang kami harus diterpa dengan tanaman kami tidak jadi, dengan tanaman kami keras, dengan tanaman kami kurang mulus. Padahal modal yang kami keluarkan udah benar-benar banyak. Di sini Eco Farming menjawab. 50% modal diturunkan. Tekstur terlihat empuk. Barang terlihat mulus. Nah, mudah-mudahan dengan Eco Farming, Agen Hayati, kontroversi antara pedagang, antara petani ini hilang. Di sini karena saya pengepul untuk sayuran di daerah Umbul Blimbung dan saya supplier pemasok untuk kawasan Lampung Timur. Harapan saya dengan Eco Farming, dengan Agen Hayati, bukan hanya untuk mewujudkan petani maju, petani makmur, dengan lahan yang subur, dengan mengeluarkan biaya yang sedikit, tapi untuk kontroversi petani dengan pedagang ini pun tidak ada. Kalau barang sudah lentur, barang sudah mulus, barang sudah bagus, petani modal sedikit sudah bisa. Karena 50% janji dari Eco Farming dan Agen Hayati bisa turun. Bukan saya, tapi Agen Hayati dan Eco Farming bisa menurunkan 50% pemakaian bahan kimia. Artinya apa? Artinya modal yang dari semula 1000 mungkin bisa 500, dengan kita bisa sudah punya barang yang teksturnya empuk, mulus, dan ini saya yakin dijual di pasaran pasti laris. Mungkin sedemikian, sebelum saya tutup, kita bisa melihat jauhkan, mohon maaf kameramen, tolong dijauhkan, karena ini real, mohon kameramen dijauhkan sampai ujung sana, mohon kameramen, mohon minta maaf. Nah, begini kita jauhkan dari bawah langsung, dari atas kita lihat. Nah, bawah ini real di lapangan 6.000 batang testimoninya. Kita lihat di sini, kita dekatkan lagi. Mohon maaf barangkali untuk penonton nanti kurang begitu. Nah, ini Eco Farming pupuk Agen Hayatinya. Ini produknya di sini ya. Ini Mas Cokro Terong Jaya, itu saya sendiri. Ini nomor WA-nya. Bila mana nanti ada yang berminat ingin membeli produk dari Eco Farming, kami menyediakan. Dan untuk segenap para pemirsa semua, kalaupun ada yang berminat menjadi mitra, kami agen resmi penjualan produk-produk dari PT BES. Mohon maaf, ini Agen Hayatinya, ini Mas Cokronya. Sekali lagi untuk pemirsa semua, untuk yang menonton video ini Facebook saya Mas Cokro Terong Jaya. Di sini Facebook Mas Cokro Terong Jaya. Di sini telepon dan WA saya bila mana ada yang berminat memakai produk Eco Farming dan memakai produk Agen Hayati. Lihat di sini. Mohon maaf, di sini saya ambil sampelnya. Ini adalah sampel Agen Hayati. Di sini adalah saset. Mohon maaf. Nah, seperti inilah isi Agen Hayati. Jadi satu saset ini dicampur dengan air di dalam aqua, kita isi setengah air. Lalu kita masukkan ke tangki kita semprotkan. Ini untuk pengendali hamanya. Untuk bungkusnya seperti ini. Mohon maaf karena ini sudah dipakai.
Nah, untuk eco farming sendiri seperti ini. Ini untuk eco farming. Mohon maaf saya lepas dulu ya terongnya. Ini eco farming berbentuk seperti ini. Ya, mohon maaf seperti ini. Ini dicampur dengan 1 liter air yang steril. Diamkan untuk beberapa waktu, lalu aplikasi dengan kita memakai di dalam sini, mohon maaf. Di dalam sini ada ukuran milian. Kita mau memakai berapa mili. Nah, kita lihat sejauh mana kronis atau kesuburan tanah kita, sejauh mana kadar humus yang ada di tanah kita. Karena humus adalah salah satu tanah yang terbentuk dari pembusukan daun-daun, dari kotoran-kotoran ternak. Itu bagus. Kalau memang kalau memang tanah kita sudah mempunyai humus yang banyak, mungkin untuk pemakaian agen hayati ini bisa dikurangi sampai sekian mili. Dan untuk lebih lanjutnya, bila mana ada yang ingin berkonsultasi mengenai eco farming dan bagaimana aplikasinya, bisa menghubungi saya melalui via telepon atau Facebook. Nah, mungkin cukup dari saya di sini. Ini eco farming dari awal hingga akhir. Andai ada kesilapan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para seluruh penonton yang melihat video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, kepada Allah saya mohon ampun. Ada kesilapan kata. Kepada para penonton semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa, tak luput dari hilap dan dosa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam pertanian.